Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ada di danau lagi dan hari ini hari Ahad ya, tanggal 6 Januari 2019. Saya akan mengomentari Atta Halilintar ya, YouTuber terbesar abad ini dari Indonesia, dan mungkin sedikit dengan aroma intelektual dari sudut Islam ya. Sekitar 100 video tentang Atta Halilintar sudah saya pelajari sejak setengah tahun yang lalu. Saya download sejak setengah tahun yang lalu ketika saya belajar bahasa Arab di Ma'had Utsman bin Affan di Cipayung, Jakarta Timur. Dan saya belajar Nausoroh, belajar bahasa Arab dari Ustadz Mas'ud misalnya ya, dari Ustadz A.M. Furqon, Ustadz Sandi, Ustadz Alif, Ustadz Andi, kemudian Ustadz Abdul Basit ya, dan Ustadz yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saya lupa, maklum. Banyak dosa jadi gampang lupa. Oh iya, ini dulu ya, apa, subscribe amal soleh ya, dipencet itu subscribernya ya, subscribe 1 2 3 4 5 siji loro telu papat wahid isnen salasa arba khamsah. Masih salah ya, maklum, belum kuliah lagi cuti ya. Terima kasih atas amal solehnya subscribe ya, karena targetnya itu 55 juta subscribers, sementara Atta Halilintar ngimpinya cuma 10 juta subscribers. Jadi sebenarnya dalam pertarungan Atta Halilintar lawan tukang donat kentang, sebenarnya tukang donat kentang menang karena subscribernya itu sudah 55 juta, 20% dari penduduk Indonesia, sementara Atta baru mau 10 juta ya. Oke, kembali ke yang lebih serius, tapi ya nggak usah serius. Jadi dari kita harus cek dulu siapa ini sebenarnya Atta Halilintar. Kok dia seperti samudra Pasifik yang bergelora sebagai anak muda bagian dari generasi milenial yang berdegup ya, berdenyut semangatnya dan bergelora menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Dan kemudian kekuatan dia begitu mandiri dari segi finansial, tidak memakai uang orang tua, dan begitu humble, rendah hati ya, santun di dalam YouTube-nya. Beda dengan YouTuber selain umumnya anak muda yang lidahnya tidak terjaga. Tetapi alhamdulillah Atta Halilintar itu begitu kreatif, inovatif, tapi santun dalam bicara, tetapi tetap eksplosif sebagai anak muda, sebagai umumnya anak muda yang harus dinamis dan ya, jangan jaga image gitu, jangan jadi orang tua sebelum waktunya. Itulah Atta Halilintar. Dia sebenarnya ayahnya adalah Muhammad Jundullah Halilintar, dan saya pernah ketemu dengan ayahnya itu tahun 2005 ya, dan pernah ngobrol ketika ayahnya itu jualan peci minyak wangi di mobil yang bisa dibuat dagang di satu hotel ya, waktu itu ketemu. Dan saya dikasih satu buku iya, Sang Duta ya, karya dari Muhammad Jundullah Halilintar. Tetapi bukan itu yang terlalu penting. Kita lihat guru dari Muhammad Jundullah adalah Syekh Azhari At-Tamimi. Siapa dia? Syekh Azhari At-Tamimi, yang kemudian namanya At-Tamimi itu diletakkan menjadi At-Tamimi Halilintar atau Atta Halilintar. Syekh Azhari At-Tamimi adalah motivator agung abad 20 dan berhasil menggerakkan gerakan dakwah dan wirausaha pada tingkat dunia. Ini dari sini kita melihat ya, ruh jihad yang diturunkan oleh Syekh Azhari At-Tamimi melalui ayahnya, dan ayahnya kemudian membentuk Atta Halilintar sehingga menjadi humble, menjadi begitu rendah hati, begitu inovatif, begitu inspiratif,
pada usia 23 atau pada usia 20-an dia sudah berhasil memberikan influence, memberikan pengaruh, memberikan impact positif pada tingkat bukan hanya negara tapi tingkat dunia lewat YouTube-nya. Inilah kehebatan atau sisi positif ya, dari Atta Halilintar. Saya sekarang mau melihat sisi negatifnya, bukan negatif ya, sisi positifnya. Kecepatan dia memproduksi paling tidak satu hari mengupload satu YouTube dengan konten yang sangat kreatif, yang sangat inovatif. Ini membuat saya terusik siapakah dia dan bagaimana bisa melahirkan anak muda yang begitu mandiri dan tidak menyusahkan orang tua pada usia semuda itu dengan penghasilan pada usia 23 tahun sudah katanya penghasilannya 30 miliar. Inilah Atta Halilintar. Tapi kalau dilihat dari segi YouTube-nya itu dia sedikit ya. Mohon maaf ini. I say to sorry. Hello, Mr. Halilintar. I want to talk you directly now. Jadi memperlihatkan kemewahan mobil yang mewah ya. Padahal Islam memperlihatkan, mengajarkan sebuah kesederhanaan. Apalagi kalau kita lihat karya dari Syekh Azhari At-Tamimi, dan saya sudah membaca buku-bukunya sekitar 10, dan salah satunya adalah mengenal diri melalui rasa hati ya. Karya ditulis sendiri oleh Syekh Azhari At-Tamimi. Kalau kita mau melacak dan menjelaskan siapakah Atta Halilintar, harus membaca buku-buku Syekh Azhari At-Tamimi yang sedikit banyak menular melalui ayahnya sebagai orang kepercayaan. Ayahnya itu kepercayaan lingkar pertama atau lingkar kedua dari Syekh Azhari At-Tamimi, kira-kira begitu. Tapi kesederhanaan itulah yang seharusnya dimunculkan ya. Tidak memperlihatkan mobil mewah, rumah mewah misalnya, dan harta yang dikejar siang malam melalui pundi-pundi dinar dan dolar yang dikejar lewat YouTube-nya itu. Sebagai YouTubers itu semangat dagangnya itu ada sesuatu yang positif, semangat wirausahanya itulah yang harus ditularkan kepada jutaan anak muda. Tetapi efek negatifnya yang harus dipersoalkan, misalnya soal kemewahan yang ditampilkan ya, lekatnya kepada kebendaan, bahwa dia itu memiliki satu arah hidup yang jelas, itu jelas. Kemudian punya visi yang jelas menghadapi hidup dan sangat yakin, percaya diri menghadapi masa depan, itu yang harus diapresiasi. Tetapi hakikat harta adalah, harta dalam bahasa Arab adalah al-mal. Mal itu al-mail artinya ya, miring. Jadi harta punya potensi untuk membuat kita itu miring dan menjauhi kebenaran. Dan menurut surat di dalam cahaya Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Hujurat ayatnya, kalau tidak keliru nanti bisa dicek lagi, yaitu ayatnya 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan bukan karena banyak harta, tapi kemuliaan adalah kalau kita bertakwa kepada Allah. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, indallahi atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian soal harta, dalam sejarah Islam harta itu betul-betul seperti debu saja diinfakkan di jalan sabilillah, di jalan dakwah. Contoh Utsman bin Affan, untuk dakwah dia mengeluarkan sedekah yang begitu ringan, 4.000 dinar kali 2 juta rupiah, itu artinya dia sedekah, sekali sedekah 8 miliar rupiah. Terus ada lagi sahabat yang lain, ulama yang terkenal ikhlas, ketika dia ketinggalan sholat fajar, sholat qobliyah subuh, tidak melakukan sholat qobliyah subuh, itu dia kemudian menggantinya dengan melepaskan atau memerdekakan seorang budak, dan itu nilainya 70 juta rupiah. Atau Umar bin Khattab, ketika ketinggalan salah satu rakaat di dalam sholat asar berjamaah, karena Umar mengurusi umat sebagai seorang presiden, sebagai seorang khalifah, begitu menyesalnya dia ketinggalan sholat asar berjamaah, salah satu rakaatnya,
Maka Umar kemudian selesai sholat dia langsung mengeluarkan hartanya, mewakafkan, menyedekahkan hartanya sebanyak 200.000 dinar. 200.000 dinar kali 2 juta kurs sekarang itu berarti 800 miliar untuk menggantikan nilai-nilai sholat, nilai-nilai keutamaan sholat, menggantikan nilai yang dia langgar. Padahal bukan pada level yang wajib, tapi dia begitu menghargai nilai daripada menghargai benda. Inilah perspektif Islam tentang benda. Dan dari segi ini kita mempertanyakan orientasi kebendaan yang kuat dari Atta Halilintar, dan moga-moga dengan duel ini duel lewat YouTube ya, duel terbesar abad ini, Atta Halilintar lawan tukang donat dari perspektif Islam, moga-moga ya bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi harta dalam konteks bagaimana kita menjadi YouTubers pada level dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.